Aku selalu ngerene. Katanya duwe konco. Selalu ngomong. Dan ternyata aku selalu melu setelah kemah. Akhirnya dibawa ke ruang sekretariat, saya ingat loh. Ruang sekretariat apa ruang makan loh Pak? Si Mas C ini dibawa ke sana. Dan di sana itu dia teriak-teriak. Teriaknya itu minta dikafanin. Hah? Regu ini. Nah Rini itu ya nggak ujung-ujung banget lah. Dibawa. Pas Rini mau dibawa. Apa tuh? Kesurupan massal. Hah? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu diberikan usahanya dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Tiba-tiba gua kedatangan seorang tamu nih, jauh dari Jogja, main ke sini karena dia mau cerita nih soal pengalaman dia melakukan sebuah investigasi atas sebuah kasus yang dulu pernah terjadi di tahun 2016, yaitu tentang sebuah kesurupan massal yang ada di satu perkemahan nih. Wahid, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bang Jo. Masih jauh-jauh dari Jogja. Akhirnya sampai sini ya. Akhirnya sampai sini. Berapa abad ya? Buset, lama dah. Sampai zaman Firaun bisa ngambil rapot. Jadi gue sama Wahid ini sempat ngobrol-ngobrol ya, sempat ketemu di Jogja. Di Solo. Di Solo ya, Solo. Kita ngobrol-ngobrol di kafe gitu kan. Cuma kita baru kesempatan satu frame nih sekarang gitu kan. Nah Hid, gue udah denger lu tuh ini kemarin sempat bikin thread yang menghebohkan tuh di Twitter ya kan? Iya, nggak nyangka bakal heboh sih. Ya kan, tentang sebuah kasus kesurupan massal itu kan di bumi perkemahan. Mana lah itu di daerah Jogja Di ya? daerah Jogja. Di tahun 2016. Betul. Nah, sebelum masuk ke cerita itu nih, gue mau tanya sedikit tentang lu ya. Apakah lu itu emang salah satu korban dari tragedi itu apa gimana? Kalau korban bukan Bang. Jadi cerita ini tuh sebenarnya yang ngalamin temennya temanku. Oke. Nah, si temennya temanku ini jadi, aduh aku nyebutnya gimana ya? Gitu aja lah, nggak apa-apa lah ya. Jadi waktu itu kita kan ngobrol. Ya namanya dulu aku pernah nerbitin novel horor. Jadi ketika ada aku itu pasti kebanyakan obrolannya bahas horor. Oke. Nah, jadi waktu itu kita ngobrol tuh horor, ngobrolin pengalaman di kampus lah. Sampai tiba-tiba ada salah satu orang yang nyeletuk. Ngomong, wah aku dulu kemahku chaos banget bro. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Lah gimana? Bayangin pas kemah semua hampir sekitar separuh dari peserta itu kesurupan massal. Dari situ lu tertarik? Nggak tertarik, aku mikirnya belum tertarik. Aku mikirnya ya kesurupan massal seperti biasa kan. Akhirnya singkat cerita pulang sekitar beberapa hari atau setelah kejadian itu, aku iseng nyari yang coba cari perkemahan kesurupan massal tahun 2016. Oke. Keluar, loh kok ini kayaknya cerita temanku kemarin deh. Akhirnya aku ngontak temanku yang tadi itu, namanya Miko. Oke. Nah, aku ngontak, bro, kapan kita bisa ketemu? Loh, ada apa gitu kan? Kayaknya aku perlu tanya-tanya soal kemahmu itu deh, aku bilang gitu. Aku kayaknya tertarik. Ya udah kapan-kapan ngopi aja. Akhirnya kita ngatur waktu, kita ngopi di salah satu kafe di daerah Sorowajan, di Jogja, di daerah Sorowajan. Nah, kita ngobrol di sana. Ya, akhirnya apa yang diceritakan temanku itu ku catat dalam, awalnya masih ku catat di buku kayak ya semisal nanti ini bakal menjadi sebuah cerita yang lengkap ya syukur, cuman setidaknya kalau enggak kan semuanya udah kedata gitu. Itu awalnya itu sebelum melakukan akhirnya investigasi itu ya. Udah Hid, berarti kita nggak usah lama-lama lagi. Gue juga penasaran nih. Wahid akhirnya melakukan investigasi ke bumi perkemahan itu langsung ya? Iya langsung. Ya udah langsung aja deh, mode horor aktif. Nah Hid, jadi sebenarnya gue sempat baca sedikit tentang thread lu yang bahas ini di Twitter itu kan. Nah di situ gue ngeliat ada kayak video gitu kan. Tapi dalam bahasa Jawa jujur aja gue nggak ngerti gitu kan. Nah itu coba deh lo jelasin deh awal mula investigasi lu tuh gimana tuh? Oke, jadi sebelumnya itu kan mungkin agak tarik ke belakang ya. Kenapa aku bisa investigasi? Jadi waktu itu kita lagi ngumpul di sebuah coffee shop yang ada di Sorowajan, daerah Jogja. Si temanku ini cerita bahwasanya
pada tahun 2016 si Miko ini menjadi salah satu dewan ambalan di salah satu SMK di Jogja. Di Jogja. Sekolah dia itu ada sebuah tradisi unik, beberapa tradisi unik lah, karena nggak cuma satu. Yang pertama itu adalah ketika tahun lalu mereka melakukan perkemahan akhir tahun di sebelah barat Jogja, maka tahun berikutnya mereka harus mencari di sebelah timur. Oke. Jadi kayak berlawanan. Iya. Semisal tahun berikutnya di sebelah timur, oke, berikutnya lagi berarti di utara atau di selatan. Jadi di rolling terus. Oke. Padahal kan kebiasaan ketika kemah akhir tahun ketika di titik A ya udah di situ terus sampai kapanpun kan kebanyakan. Tapi di sekolah temanku ini dia enggak, di sekolahnya Miko. Nah, pas waktu itu mereka itu ternyata terlalu mepet nyari lokasi. Nah, akhirnya para dewan ambalan kumpul, cuman nyari via Google Map. Waktu 2016 kan udah ada Google Map lah istilahnya kan, dicari Google Map. Nah, Miko ini dapat sebuah lokasi yang menurut dia oke. Nah, di daerah sebelah timur Jogja. Cuman ya itu tadi, karena sebelah timur kan jauh dari sekolah. Jadi waktu itu dia cuman lihat dari Google Map sama review-review, belum langsung datang ke lokasi. Nah, setelah itu dia ngasih tahu ke teman-teman, "Lihat bro, aku dapat lokasi kayak gini." Dilihat. Oh, ini oke nih. Lokasinya pertama di bukit. Yang kedua jauh dari pemukiman. Nah, otomatis ketika jauh dari pemukiman kan, kalau temanku waktu itu ngomong, kalau jauh dari pemukiman, kemungkinan untuk peserta kabur kecil. Oke. Nah, kalau kebanyakan kan kalau kemah gitu ada yang kabur lah. Itu kemah persentase untuk peserta kabur itu kecil. Nah, setelah Dewan Ambalan itu ngumpul dan oke gimmick, lumayan nih tempatnya. Ya udah berarti besok kamu sama beberapa teman datang lokasi survei. Survei ke lokasi. Nah, sekitar beberapa hari itu 3 orang survei ke lokasi. 3 apa 4 lupa. Jadi Miko sama ketiga temannya. Perjalanan dari SMK ke lokasi itu sekitar 1 jam lebih lah. Karena jauh kan, sekolahnya di mana, itunya di mana. Yeah. Nah, pas sampai lokasi karena pulang sekolah, sampai sana itu udah mau maghrib. Ya udah surup, udah sore kayak gitu. Nah, pas di titik itu ngelihat, oke juga nih tempatnya. Katakanlah tempatnya asri, tempat yang mungkin bisa dibilang proper untuk anak kemah. Cuman pas waktu itu tuh Miko sempat kaget ketika kok kayak ada kayak kolam gitu, cuman airnya tuh kayak dikit gitu loh. Kayak apa ya? Kalau di daerah desa-desa itu kayak mungkin Sendang. ya kayak sendang, cuman airnya nggak banyak. Ya. Airnya nggak banyak. Entah sendang yang tampungan air atau apa, cuman airnya nggak banyak. Nah, pas lihat lokasi, oke. Sampai akhirnya mereka, ini kita perlu nyari tahu siapa ini untuk perizinan dan sebagainya. Kita kan bingung juga, takutnya kalau tiba-tiba datang kan di geruduk keluarga kan nggak asik juga. Akhirnya mereka, ya udah kita cari orang di sekitar itu. Mereka turun, karena itu kan di atas kan, di daerah atas mereka turun, ketemulah sama orang nyari rumput, ngarit. Petani lah. Ya. Yang orang nyari rumput buat pakan ternak. Nah, istilahnya tanya, "Pak, kalau untuk kemah di sana itu harus izin siapa ya?" Bla 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 bla. Terus si orang ini, "Waduh, kalau itu mending mbaknya ketemu sama Mbah Sonto." Namanya udah tak samarkan. Oke, ini Mbah Sonto ini kuncen. Bukan kuncen, jadi kayak apa ya, kalau di desa itu kayak ada orang yang dituakan. Oke, sepuh lah ya di situ ya. Sepuh kan gitu. Entah kuncen apa, aku kurang begitu paham. Cuman kalau dari narasumber bilangnya kalau nggak salah kayak gitu. Nah, waktu kan udah menjelang maghrib, udah surup lah, udah mulai gelap, ya udah kita buru-buru. Si Miko sama ketiga temannya ini buru-buru ke rumahnya Mbak Sonto. Pas sampai sana, istirahat, sholat dan sebagainya. Terus ditanya, ada maksud apa mas gitu dan lain sebagainya, bla bla bla. Karena mereka juga masih pakai seragam, kan baru pulang sekolah, nggak pulang dulu atau langsung ke lokasi. Pas itu Miko ngomong bahwasanya mereka pengen kemah di bumi perkemahan itu. Hampir aja tak sebut namanya. Ya jangan. Hampir. Nah, si Mbak Sonto ini ngomong, wah itu udah mau dialihfungsikan mas, udah nggak mau dibikin perkemahan lagi katanya itu. Padahal pas waktu Miko survei itu kan lokasinya masih benar-benar bagus, kayak gerbangnya masih oke. Jadi gerbangnya itu masih semen, terus ada pagar gede gitu. Terus nama bubur perkemahan.
gerbangnya oke, tempatnya proper dan sebagainya, kok ditutup katanya Mas Sonto ini. Akhirnya mulailah itu ya negosiasi dan lain sebagainya, bla 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 bla. Ya ini yang sedikit-sedikit apa ya, entah bisa dibenarkan atau tidak ya. Jadi ternyata mereka itu kalau mau ke sana, ya udah Mas nggak apa-apa, cuman ya harus kulon nuwun dulu. Misi lah ya. Permisi dulu, harus kulon nuwun dulu. Si misi. Terus si apa namanya, dikasih tahu sama Mbak Sonto, mereka harus datang ke lokasi H-1. Ya udah Mas, besok kalau mau di sana H-1. Cuman sebelum Mbak Sonto ngalah itu si Miko ini tetap kekeh. Mbak Sonto kan pada awalnya nggak ngebolehin, tapi si Miko tetap kolot orangnya. Dia kekeh situ ya. Kekeh. Mau nggak mau harus di sana karena pertama mereka udah mepet. Tekanan itulah dari sekolah dan sebagainya udah mepet, takut nanti nggak berjalan dengan baik kan. Dan yang kedua ya mereka udah merasa cocok dengan lokasi. Jadi kayak oh ini dua udah cocok. Kalau lepas kita bingung lagi, kita nyari lagi dari nol. Apalagi perjalanan juga kan jauh. Betul. Pulang sekolah katakanlah jam 3 sampai lokasi jam 4:30 udah menjelang sore kan. Takutnya perjalanan apa yang udah dibayarkan sia-sia takutnya. Akhirnya Mas Sonto mengiyakan. Cuman ya itu tadi dibilang ya udah Mas besok H-1 kalian ke sini. Kalian ke sini ke lokasi. Nah, akhirnya Miko minta kontak kontak yang buat ngubungin Mbak Sonto, minta cucunya. Akhirnya mereka pulang lah ke rumah. Oke. Persiapan perkemahan dan lain sebagainya sudah dipersiapkan, udah mulai ngumpulin kayu buat api unggun, buat tongkat-tongkat buat tenda-tenda dan sebagainya. Pas H-1 Miko datang ke sana. Ke perkemahan itu. Ke rumahnya Mbak Sonto. Oh, ke rumahnya Mbak Sonto. Ke rumahnya Mbak Sonto. Cuman Miko datang ke sana nggak sama teman-temannya, dia cuma berdua. Dia sama Chandra, temennya cowok. Dia datang ke sana, ngomong bahwasannya ada apa Mbak gitu loh. Dalam artian kok nyuruh itu, kok bertiga. Oke, bertiga. Jadi Chandra, Miko, sama satu lagi tuh, aduh siapa namanya ya, lupa. Ya, intinya bertiga, 3 orang. Datang ke sana, mereka tanya kenapa kok disuruh datang ke sini. Akhirnya diberitahu sama Mas Sonto bahwasannya Mas sebenarnya kalau mau ke sana itu harus kulon nuwun dulu. Nah, kulon nuwunnya apa Mbak? Miko itu disuruh nyari sajen. Oh, Kulon nuwunnya ini suruh nyari sajen. Ya intinya naruh sajen di sana. Naruh sajen. Sajen apa tuh? Ya sajen itu kayak dupa. Yang biasa gitu kan, dupa, kemenyan gitu ya. Jadi bumi perkemahan itu kan luas, bener-bener luas. Apalagi di perbukitan kan. Sajennya itu ditaruh di 3 titik seingatku. Jadi pertama itu ada di dekat pohon bambu, yang kedua di ujung kamar mandi cewek. Jadi kamar mandi cewek itu berjejer banyak banget di ujung kamar mandi. Dan yang ketiga itu di lapangan yang nanti dipakai buat kumpul kayak api unggun dan sebagainya. Jadi kayak cuma 3 kayak bikin pola segitiga kayak gitu. Nah, mereka setuju dengan itu. Mereka berpikir bahwasannya ya udah ini kita menghormati warga setempat lah ya. Kepercayaan setempat. Apalagi mereka juga pendatang kan. Di sana menempati itu. Dan mereka itu kan perwakilan dari sekolah. Yang tadi disebut di awal, di mana H-1 itu harus ada yang nginep di lokasi. Buat ya mempersiapkan dan sebagainya. Nah, si Miko, Chandra, sama Rio datang ke lokasi, ngelihat Mbah Sonto melakukan proses itu tuh kayak mereka, ya apaan sih anjir? Maksudnya kayak, iya walaupun nggak disampaikan langsung ya, kok ada kayak gini, kok ini barangnya gue apa gitu, kayak dapat gini itu buat apa gitu. Seharusnya Miko sudah diem aja, kita cuman istilahnya menghormati dan sebagainya. Nanam itu terus mereka ngizin buat nginep di lokasi semalam. Nah, kan mereka bertiga. Mereka bawa senter 3, senter baru. Nah, namanya senter baru kan perlu dicas dulu. Iya kan? Pas dicas malam, 3 senter, 1 kebakar. 1 kebakar? 1 kebakar. Senternya 1 kebakar. Tapi yang 2 masih aman? Masih aman. Oke. Itu yang mulai, wah ini ada apa ini? Pertanda buruk lah. Mereka mulai merasakan kayak, wah ini kayaknya apakah mereka jangan-jangan nggak disambut dengan baik atau apa gitu di lokasi.
Cuman Miko tetap dalam artian dia kalau di Jawa itu ngeyom-yomi atau menenangkan teman-teman. Terus nggak apa-apa, istilahnya paling konslet dan sebagainya. Konslet. Konslet, tapi benar-benar kebakar. Yang Kayak baterainya tuh. kayak lonyo apa? Meleleh gitu loh. Iya. Nah, keesokan paginya mulai datang rombongan. Yang bisa masuk itu truk yang buat bawa Peserta. Bukan peserta, kayak tongkat dan sebagainya, perabot-perabotan itu dibawa pakai truk. Dan bis yang dipakai peserta, 2 bis itu nggak bisa naik karena lokasinya kan terjal. Akhirnya berhenti di satu titik dan peserta itu naik jalan. Nah, pada awalnya itu nggak ada gangguan sama sekali. Siang, pagi sampai siang itu nggak ada gangguan. Sore hari itu kan di lokasinya kan di bukit lah, katakanlah di bukit perbukitan. Angin itu dari utara, dari selatan kayak tabrakan. Oh, jadi dari 2 arah nih anginnya. Tabrakan. Dan itu semua peserta yang dari sana kebanyakan ngelihat itu. Oke. Kayak angin itu tabrakan. Terus kan pagi sampai siang cerah cuaca. Sore angin, menjelang maghrib hujan deras. Oke. Makanya yang harusnya tadi acara di lapangan dialihkan ke pendopo. Nah, cuman pas angin itu ada satu orang kesurupan. Inisialnya Mas C. Kesurupannya gimana? Nah, jadi itu kan di perbukitan yang otomatis pasti ada kayak jurang-jurang gitu. Mas C ini dia tiba-tiba lari Ke arah jurang itu? ke arah jurang, lompat-lompat, jatuh, kesurupan. Lompat-lompat tuh maksudnya gimana? Ya kayak jatuh, larinya kok sambil kayak gini-gini gitu loh. Oke. Kayak pocong? Kayak pocong bener-bener jatuh jeder. Melihat itu, para Dewan Ambalan udah mulai panik loh. Wah, ini masih kayak gini kok. Apa istilahnya, gangguannya kok kayak gini banget. Akhirnya dibawa ke ruang sekretariat, saya ingat loh. Ruang sekretariat apa ruang makan loh, Pak? Si Mas C ini dibawa ke sana. Dan di sana itu dia teriak-teriak. Anjir, kalau ngomong masih agak ngandung. Teriaknya itu minta dikafanin. Swear, ini nggak bohong aku. Minta dikafanin. Kayak pocong berarti. Bener, dan si Mas C ini kan teriak-teriak. Tiba-tiba pas dia teriak itu dari mulutnya itu kecium bau bangkai. Dan itu yang nyium nggak cuma 1-2 orang. Ini dari sudut pandang narasumberku pertama ya. Oke. Nah, tuh. Sampai wes ini ditutupin ini. Ini ditutupin. Maksudnya jangan sampai menyebar si Mas C, cerita Mas C ini. Jangan sampai menyebar. Dan sebenarnya si narasumberku ini dia nggak terlibat langsung, nggak lihat langsung Mas C kesurupan. Oke. Nah, kenapa nggak lihat langsung? Nanti tak sampaikan versi narasumber kedua. Kenapa si narasumber pertama ini nggak lihat langsung? Jadi dia cuma diceritain. Oke. Oke kan? Istilahnya si Mas C ini kesurupan, disembuhin. Nah, disembuhinnya gimana? Nah, jadi pasti dari setiap angkatan itu kan ada orang yang bisa dibilang, oh ini bisa nyembuhin orang kesurupan. Oke. Jadi sebenarnya satu angkatan itu ada 2. Si Miko yang narasumberku pertama, sama si Vena. Vena ini dia juga bisa nyembuhin. Oke. Cuman masalahnya pas di hari itu, ya bisa dibilang di hari itulah, Vena itu mens dan nyembuhin orang kesurupan. Jadi Vena nyembuhin nih? Karena si narasumber pertama nggak bisa nyembuhin. Kenapanya nanti tak ceritain versi narasumber kedua. Oke. Kayak nyembuhin, terus ngomong bahwasanya ini kejadian ini jangan sampai ke peserta. Karena ini baru hari pertama, kalau tahu pasti para peserta lagi makin takut dan sebagainya. Oke, disembunyiin. Mulailah kegiatan sebagaimana mestinya, anak kemah dan sebagainya, entah lomba-lomba kecil-kecilan malam hari. Cuman nggak terlalu ramai karena hujan, posisi hujan lah. Nah, pas kumpul di balai desa, pendopo. Jadi itu kan Bumbu Rekamannya ada beberapa pendopo yang tersebar gitu. Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Nah, pas di pendopo ada satu cewek kesurupan. Pas malam itu, pas hujan-hujan itu. Oke. Sebutlah namanya Rini. Rini ini kesurupan. Rini kesurupan.
Nah, wah ini udah mulai panik karena kesurupannya pas di tempat ramai, nggak bisa disembunyiin. Kalau si Mas C ini tadi kan katakanlah dia nggak terlalu ramai orang, Nggak terlalu ramai orang, jadi bisa disembunyiin. nggak banyak orang yang sadar. Kan? Yang lain kan masih fokus bikin tenda lah, Iya, bikin iya. parit buat Iya. jalur air dan sebagainya, apalagi udah mau hujan kan. Nah, Mas C ini kesurupan bisa disembunyiin. Cuman si Mbak Rini ini dia nggak bisa disembunyiin. Karena ya bayangin aja lagi dikumpul di pendopo, satu orang kesurupan pasti semuanya fokus ke itu semua. Jadi tahu-tahu teriak gitu aja. Teriak. Teriak. Tak sadar diri dibawa lagi ke itu tadi yang si Mas C kesurupan ini, dibawa ke sekretariat lah. Sembuhin, oke dibawa ke namanya ke tendanya, ke tenda dia. Malam itu diadakan itu apa namanya? Kalau rapat dadakan itu apa lah? Ya istilahnya rapat dadakan lah. Rapat dadakan. Antara Dewan Ambalan. Ini gimana ini kayak gini. Terus ada satu orang yang wah ini kalau diterusin bakal bahaya nih. Di awal aja udah kayak gini. Ada juga yang wah lah gimana ini akhir tahun loh. Kalau kita semisal gagal ya kita bakal nanti dimaki-maki kayak gitu sama angkatan atau mungkin dari guru juga. Oke, akhirnya kemah terus berlanjut. Hari kedua karena malam harinya itu adalah nanti ada api unggun. Hari kedua itu pagi udah mulai padat kegiatan yang kayak lomba-lomba tali temali dan sebagainya. Sampai di siang hari ya sekitar 2:30 itu kayak peserta itu jalan keliling area. Jadi kayak masuk ke perkampungan dan sebagainya, nanti kembali lagi ke perkemahan. Kayak kalau ada kayak itu kan ada susur sungai juga, tapi itu dia karena di sana ada perkampungan ya udah kita lewat perkampungan aja gitu. Nah, pas di perkampungan itu berjalan normal nih. Dewan Ambalan ngikut dan sebagainya aman. Si Rini nggak kesurupan, si Mas C ini nggak kesurupan lagi. Pas udah mau nyampe ke gerbang, jadi gerbangnya kan semen yang gede itu sama tembok panjang. Temboknya nggak panjang, cuman gerbang lah intinya di tembok. Depannya itu ada tembok. Pas mau nyampe perkemahan, si Rini itu ngomong gini, "Kak, aku capek." Kesurupan lagi. Langsung kesurupan? Kesurupan lagi Rini. Jadi Rini udah kedua kali kesurupan. Kali ini kesurupannya gimana? Ya itu dia ngomong, "Kak, aku capek." Itu udah kesurupan? Belum. Oh belum? Pas ngomong, "Kak, aku capek," setelah itu langsung jatuh kesurupan. Kesurupan. Langsung ditandu, dibawa ke berkemah lagi, dibawa. Teriak-teriak tuh? Oh, enggak. Dia benar-benar kayak orang pingsan. Oh nggak sadarin diri aja? Kesurupannya itu langsung jedat gitu. Oke. Nah pas disembuhin dan sebagainya kok kayak gini banget, maksudnya separah ini gitu. Cuman bermodal dari optimis, ya udah Bismillah aja kita lanjutin. Dewan Ambalan kan tetap ngomong di belakang kan, takutnya nanti gimana. Ya udah kita tetap lanjut. Pas malam semua persiapan udah mulai untuk sore udah mau bikin itu apa namanya? Api unggun. Yang katakanlah kalau di alam kan mungkin Bang Jo juga di alam suka naik gunung kan. Kalau mau bikin api itu kan tanah harus dibikin kayak kalau nggak digali dikit. Iya, digali dikit. Biar nggak takutnya nanti ada yang mudah terbakar dan sebagainya. Kayak serpian-serpian itunya. Walaupun semalam hujan kan, tapi mereka tetap gali itu. Dan pas gali itu nemu bungkusan hitam. Oke. Anjir nih. Cocok lagi atau apa aku nggak tahu, cuman kan yang di awal naruh sajen itu sama Miko nggak disampaikan ke peserta kan. Iya. Yang 3 tempat tadi loh yang tak sebutin di awal. Yang depan kamar mandi apa segala macam kan. Itu pas nyangkul istilahnya bikin buat api unggun. Pas mau berdiriin kayu itu di sana tuh nemu iketan hitam yang ditanam sebelumnya. Padahal secara nalar harusnya serandom itu dan mereka nggak tahu loh bekasnya di mana. Kok bisa dapat di sana? Oke. Miko juga nggak ngasih tahu. Akhirnya Miko dicari sama salah satu Dewan Ambalan. "Mik, ini apa?" gitu. Sama Miko dilihat. Tapi ya Miko tahu kok ini kok bisa ketemu. Padahal dia tahu itu apa. Akhirnya sama Miko diambil, dibuang. Wes nggak apa-apa. Oh jadi itunya dibuang. Sajennya. Oke. Dibuang. Menarik nih. Wah nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya persiapannya lancar. Persiapan api unggunnya lancar. Persiapannya lancar. Semua peserta udah kumpul. Kan namanya kemah kan pasti banyak siswa kan, ratusan.
kumpul. Jadi mereka itu ada gini, api unggun itu pasti ada kayak pentas drama. Oke. Nah, setelah api unggun itu. Nah, Miko ini dia kebagian pentas drama. Jadi dia nggak di barisan Dewan Ambalan di api unggun. Jadi katakanlah di api unggunnya itu di lapangan, Miko itu di pendopo yang nggak jauh dari itu. Oke. Oke, nah Miko itu pas waktu siswa kumpul dari kejauhan. Karena sebenarnya Miko ini sedikit sensitif orangnya. Sensitif dalam hal itu ya, melihat Makanya dia itu. bisa menyembuhin orang juga, nyembuhin orang kesurupan Oke. si Miko ini. Dia itu melihat di belakang, jadi belakang lapangan itu kan kayak ada banyak kayak pohon-pohonan gitu. Iya. Nah, Miko itu lihat di belakang siswa, belakang barisan itu kayak banyak sekali sosok. Cuman anehnya itu adalah sosoknya itu kayak pada gini, nggak ngeliatin wajah. Pada nunduk. Di antara bayangan-bayangan pohon. Oh, itu banyak tuh. Banyak. Bener-bener banyak. Begitu api dinyalakan, set. Satu orang kesurupan. Oh gitu. Itu pas api. Iya, Langsung. api mulai berkobar, satu orang kesurupan. Kesurupan. Yang kesurupan siapa? Rini. Rini lagi. Udah 3 kali Rini kesurupan. Pertama tadi pas di pendopo, Iya. kedua pas jalan sehat itu tadi, yang ketiga pas di Api unggun api ini. unggun. Cuman yang bikin Rini ini kesurupannya aneh, dia nggak teriak, dia nggak apa. Saya ingatku gini, Oh, duduknya begitu. mukanya itu anjir, senyumnya itu apa? Alah, senyum. Lebar. Apa gimana? Aduh, kayak sinis kayak gitu loh. Sinis. Kayak mengintimidasi banget gitu. Nah, tahu Rini kesurupan, akhirnya si Rini ini dibawa ke, katakanlah mau dibawa ke depan, karena dia di rombongan, dia di berjajar, apinya di sini, dia itu di ujung. Karena cewek kan di depan, cuman pasti ada di ujung kelas. Kalau di pramuka itu kan dibagi regu ini, Iya, regu ini. Nah, Rini itu ya nggak ujung-ujung banget lah, dibawa. Pas Rini mau dibawa, Apa tuh? kesurupan massal. Wah, Hampir separuh. Makanya di berita itu kan tagline-nya kesurupan massal. Kesurupan massalnya pas api unggun. jadi pas mereka mau bawa Rini itu. Bawa kan, Rini. tahu-tahu mereka kesurupan Kesurupan. juga. Kesurupannya kayak gimana? Teriak-teriak apa gimana? Alah, nggak tentu, ada yang guling-guling, ada apa bla bla bla. Pokoknya intinya nggak ngebentuk sama sekali. Nah, akhirnya nggak jadi dibawa tuh, maksudnya pas waktu dibawa kok kayak gitu, akhirnya Rini ditaruh. Cuman dipisahkan dari rombongan. Cuman Rini masih dengan posisi yang sama. Dia tuh duduk natap satu Dewan Ambalan. Kan Dewan Ambalan pisah sama peserta dong. Oke. Dewan Ambalan ini cewek. Dia anak KKO. KKO itu kelas khusus olahraga. Kebayangkan, maksudnya anak kelas olahraga itu pasti badannya, walaupun cewek tetap Ya, jadi pokoknya keker lah. natap. Jatuh kesurupan. Yang ditatap Yang itu si ditatap. Dewan Ambalan itu. Dan yang unik adalah apa? Anak KKO nari. Nari, bener-bener nari. Nari Jawa kayak gitu. Dari yang gini-gini gitu. Nari Jawa. Oke. Terus gimana? Dan tahu nggak? Itu pas kan Miko udah mulai panik tuh. Takut. Sopo yang marah ke gue ini? Sopo yang marah ke gue ini? Siapa yang bikin kamu kayak gini? Di pipi keluar urat tulisan Vena. Urat. Betul. Kayak urat muncul di sini nih. Tapi bentuk nama. Nama. Namanya katakanlah Vena. Cuman aslinya Vena. bukan nama itu. Oke, Karena Vena juga nama samaran kan. Iya. Tapi ngebentuk Vena di sini gitu. Ngebentuk kan. Terus gimana? Nah, dari situ wah anjir, ini udah benar-benar chaos ini. Akhirnya Miko ngomong, "Oke, kalian di sini baca-baca surat. Aku mau jemput Mbak Sonto." Oke. Lah Mbak Sonto ini siapa gitu? Dewan Ambalan kan pada nggak tahu Mbak Sonto ini siapa. Yang tahu kan cuma beberapa orang. Bertiga orang itu kan si Miko Sama Chandra. teman-temannya itu. Mbak Sonto itu siapa? Udah kamu di sini aja. Pas Miko jalan keluar lapangan, dia ngelihat, balik lah istilahnya mastiin. Dia tuh ngelihat di belakang Rini, astaga hampir aja kesebut namanya. Si itu Rini itu kan dia duduk gini. Dia tuh kayak ketawa, kayak senyumnya kayak gitu. Cuman nggak kelihatan gigi, kayak gitu loh. Gini kan? Kayak senyum puas gitu.
Miko tuh lihat di belakangnya ada kayak bayangan hitam, cuman nggak kebentuk apa. Sosoknya tuh nggak solid kebentuk, cuman ada bayangan. Bayangan hitam di belakangnya Rini ini. Belakang Rini yang kesurupan. Coba bang, bayangin kamu lagi di bumi perkemahan, jauh dari pemukiman warga, Iya. dan kamu posisi di sana nggak ada guru, semuanya ditanggungjawabkan ke Dewan Ambalan, kesurupan massal hampir separuh, gimana? Wah kacau. Chaos Bener-bener. pasti di situ, chaos. Yang cewek nangis dan sebagainya ya wajar aja karena memang benar-benar aku kalau di posisi itu benar-benar chaos banget lah. Akhirnya Miko nyari Mbah Sonto. Datang ke rumahnya, ngomong bahwasannya gangguan dan sebagainya, bla 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 bla. Terus yaudah mas, kesana. Mbak Sontonya ke sana. Nah pas Mas Sonto datang, Mas, kowe golek blarak lanang. Apa tuh? Jadi kalau di Jawa itu kan ada, iya kalau di Jawa kan masih banyak pohon itu apa kelapa kan. Blarak lanang itu adalah daun kelapa yang jatuh tapi nancep di tanah, yang ujungnya nggak nyentuh tanah. Itu namanya blarak lanang. Mesti cari itu. Cari di sekitar bumi perkemahan. Ada kayak gitu. Itu malam hari loh bang disuruh kayak gitu. Makanya. Akhirnya Miko mulai mikir, ya udah minta tolong teman-teman Dewan Ambalan nyari. Dan dapat. Bayangin katakanlah ya itu kan sekitar jam 8, setengah 9 lah nyari kayak gitu loh. Dapat sekitar berapa helai? 7 kalau nggak 8, intinya beberapa helai. Itu dipisahkan daun dengan lidinya. Terus lidinya diadiin satu sama Mbak Sonto tuh diikat. Sambil ngikat tuh kayak berdoa kayak gitu. Mungkin doa apa juga lupa, intinya kayak berdoa kayak gitu. Dikasihkan ke Miko. Mas, ini hentakan atau neng wong jauh. Mas iki sabetno wong sing kesurupan. Oh, disabet. Oh, disabet-sabetin ke yang kesurupan. Neng, ojo ngasih pucuke kena lemah. Ujungnya ini jangan sampai kena tanah. Iya. Akhirnya sama Miko dikasihlah ke si Vena. Vena apa Naila lupa aku. Intinya dikasihkan ke salah satu temennya tadi. Kalau nggak salah Vena. Bayangin bang, ketakutan loh itu. Iya. Bayangin temennya kesurupan kamu nyabetin gitu, creepy-nya kayak apa gitu. Iya. Disuruh nyabetin. Karena apa? Sebelumnya kan Miko sudah mencoba nyembuhin, jadi disembuhin satu kesurupan. Yang sebelumnya nggak kesurupan. Jadi sembuhin satunya kesurupan. Sembuhin satunya kesurupan. Jadi nggak berhenti gitu loh. Pas pakai belarak lanang itu, ya alhamdulillah, tes sembuh. Langsung nggak sadarkan diri. Setengah, ya lemes kayak gitulah. Tes. Sekitar berapa puluh menit kemudian, oke, udah yang kesurupan massal udah, yang siswa-siswa udah terkondisikan. Mas Sonto ngomong, Mas, iki bocah-bocah kudu digawa lunga saka lemah iki. Mas, ini anak-anak harus dibawa pergi dari tanah ini, lokasi ini. Akhirnya Mbak Sonto memutuskan atau menyarankan mereka dibawa ke balai desa. Balai desa terdekat di desa itu, dari tempat itu. Nah, cuman ketika mau ke sana jaraknya lumayan jauh. Mereka harus nyewa pickup. Ya, pickup sekitar kalau nggak salah waktu itu 2 pickup, seingatku. Dibawa melewati sebuah sungai besar baru sampai ke balai desa. Nah, jadi bukit turun ngelewatin jembatan, itu sungai besar di Jogja itu ada, itu sungainya sungai terkenal di Jogja, sungai besar, lewat sungai itu sampai balai desa. Nah, yang kesurupan para siswa yang kesurupan diungsikan di sana. Mbah Sonto, Miko, Vena sama Naila itu ngurus Rini di bumi perkemahan. Sedangkan beberapa peserta yang lain yang ikut ketakutan, dia ikut istilahnya dampingin teman-temannya yang di balai desa. Jadi waktu itu kan si Rini ini dibawa ke pendopo. Ya. Nah, Miko, Naila, Vena, Mbah Sonto itu di sana. Mbah Sonto ngomong gini, Mas, tulungono maca-maca donga. Kowe karo kanca-kancamu ngewangi maca donga ben simbah ngewangi nganggo carane simbah dewi. Artinya, Mas, kamu bantu doa sama teman-temanmu biar simbah membantu dengan caranya sendiri, caraku sendiri. Mbah Sonto bilang gitu. Akhirnya Miko sama teman-temannya itu baca-baca doa,
surat-surat pendek atau istilahnya intinya doa-doa lah kayak gitu. Ayat kursi sama apa kayak gitu. Baca-baca doa, surat-surat pendek. Mbah Sonto itu bantu kayak gitu. Nah pas itu tiba-tiba si Rini ini jatuh. Oh, nggak sadarin diri dia. Nggak sadarin diri. Oke. Dari situ akhirnya wes mas iki bocah iki kudu dilungake sak cepete sekolah mah kene. Bocah ini harus segera mungkin dibawa menjauh dari tanah ini. Akhirnya mereka membawa si ini Rini ini dibawalah ke rumah warga. Ke rumah warga. Yang jauh dari bumi perkemahan itu. Jauh. Ya, tadi kan bumi perkemahan ini kan lumayan jauh dari pemukiman kan. Juga butuh waktu lah untuk sampai ke sana. Oke, sampailah ke rumah warga. Karena Mbah Sonto ini bisa dibilang orang yang dituakan, jadi warga itu ya nggak nolak lah ketika dimintain tolong. Nah, mereka nitipin Rini ke rumah warga. Mbah Sonto minta si Vena sama Naila nemenin Rini di sana, sama suruh bantu-bantu baca-baca doa. Karena posisi Rini masih nggak sadarkan diri bang waktu itu. Sekitar malam lah, udah jam 11, setengah 12 lah kurang lebih. Tadi belum lupa tak sampaikan. Ketika setelah siswa yang kesurupan tadi diantar ke balai desa, Dewan Ambalan ngumpul lagi. Rapat lagi. Wah, di sana namanya anak SMK, rapatnya itu, wes bro, itu wes raiso gini, adekku tuh Bali. Kita harus cepetan pulang. Ini udah kayak gini tuh benar-benar udah gawat. Cuman ada satu yang, weh bro, kalau kayak gini tuh kita bakal dapat omongan jelek loh sama angkatan. Jadi mereka itu Dewan Ambalan angkatan mereka diangkat di kelas 3 itu juga ada Dewan Ambalan. Nah, ketika nanti kok mereka kok nggak melakukan tugas dengan baik, mereka bakal dibully nih sama yang atasannya. Apalagi sama guru. Tekanannya itu di sana. Akhirnya wah, debat. Hampir kayak mau katakanlah hampir mau jotos-jotosan dan sebagainya. Sampai akhirnya gini, yaudah besok balik. Besok balik. Oke, akhirnya yang tadi pengennya tetap berjalan ya udah mau nggak mau harus ngalah. Nah, akhirnya yang tadi itu, nah terus lanjut ke rumahnya si warga. Mbah Sonto nyuruh Vena sama Naila jagain si Rini. Suruh baca doa itu sama nitipin itu tadi belarak lanang yang diikat titipin ke situ. Katanya kalau misalnya itu disuruh coba di sebelah gitu. Di sebelah gitu. Nah, pulanglah ke bumi perkemahan. Mbah Sonto ngajak Miko jalan. Cuman saat itu Mbah Sonto kan nggak tahu kalau sebenarnya salah satu sajen yang ditanam itu dibuang Miko. Iya, yang tadi kan plastik hitam itu kan. Kan nggak tahu. Dibawa ke apa namanya? Kamar mandi perempuan. Jadi kamar mandi perempuan itu panjang. Cuman nanti ini ada cerita pas waktu aku setelah investigasi. Nah, ini tak lanjutin dulu cerita dari versi Miko. Si Mbah Sonto ini jalan sama Miko ke lokasi kamar mandi yang dimana menjadi titik sajen ditaruh. Mas, kowe nang kene wae. Wes nang kene wae, ojo melu ndono. Miko suruh nunggu di, ya intinya ada beberapa jarak lah. Kamu nunggu di sana. Nah, Mbah Sonto itu dia di sana kayak ngambil sesuatu dari sajen, terus gini. Nempuk tanah. Nempuk tanah. Ngambil bunga, entah bunganya itu bunga apa lupa aku namanya. Lebih tepatnya lupa, dikasih tahu sama narasumber, cuman bunganya itu lupa. Dikasih, Mas iki gowono. Bawa Kembangnya gowo. Yuk ngomong, Mbah Sonto bilang gini. Mas, nek si Mbah oleh ngenai saran, mending wis dirampungke wae. Ini versi Jawanya dulu. Dirampungke wae. Kowe ra mesake po karo kae kancamu. Masih kaya ngono. Kowe ra mesake po. Nah, translate-nya, Mas, kalau si Mbah boleh saran, mending ini disudahin aja. Kamu nggak kasihan sama temenmu yang surupan sampai kayak gitu. Miko cuman nggih Mbah. Nah, keesokan paginya mereka pulang. udah tuh
acara kemahnya disudahi. Nah, pulang kan. Tapi mereka kan terpecah. Si rombongan ada yang di balai desa, ada yang di rumah warga. Ya cukup butuh waktu juga. Akhirnya mereka pulang sekitar jam 9-10-an lah, baru pulang. Itu cepat rame juga, dalam artian itu kan belum selesai. Belum selesai, tapi kok pada pulang duluan. Guru-guru juga kan mempertanyakan. Terus Rio itu kan sebagai ketua Dewan Ambalan, ngomong gini, wes bro nggak apa-apa, yang penting kejadian apa yang ada di lokasi perkemahan ini kita sampaikan ke wali siswa, wali murid, atau ke guru lah istilahnya, ke gurunya, biar nanti mereka yang nyampaikan ke para orang tua, bisa ditanya apa-apa. Akhirnya bilang kayak gitu, oke. Mereka balik, itu hari Minggu, pulangnya hari Minggu, balik ke sekolah, akhirnya pulang. Oke. Hari Senin masuk seperti biasa. Kesurupan massal di sekolahan. Sekolah? Kesurupan massal di sekolahan. Termasuk si Rininya juga? Nah, ntar. Oke. Kesurupan massal. Guru panik. Akhirnya manggil beberapa ustadz, ada yang ruqyah, dan sebagainya. Tapi sebelumnya udah pernah kesurupan massal di sekolah itu? Aku belum tahu, aku cuma dikasih tahu narasumber bahwasanya setelah entah hari Senin atau hari Selasa, lupa aku. Intinya setelah perkemahan di sekolahan kesurupan massal. Oke. Nah, disembuhin itu ruqyah massal. Oke, normal. Hari Rabu normal. Hari Kamis salah satu temannya Rini ini dia nyari Miko. Ngomong kalau Rini dari Senin nggak berangkat sekolah. Oh, dari Senin? Dari Senin nggak berangkat sekolah. Berarti nggak ada di sekolah tuh dia? Iya. Oke. Kemana dia? Nah, dari itu Miko mulai punya perasaan feeling nggak enak. Akhirnya dia ngajak Naila. Nay, mending balik sekolah Pak Dewi nang Rini deh. Petiku nggak nopo-nopo. Intinya, Nay mending pulang sekolah kita ke rumah Rini. Takutnya nanti ada apa-apa. Pas pulang sekolah, masih pakai seragam, datang ke rumahnya Rini. Kan jaraknya lumayan jauh. Jadi SMK-nya itu ya agak tempatnya bukan kota Jogja lah, di salah satu kabupaten. Lebih ke daerah utara. Pas sampai rumah Rini, ini yang menurutku agak sedikit bisa dibilang gornya. Gor? Berarti sadis? Konfliknya. Oke. Jadi pas sampai set, gara-gara kowe, ibunya Rini tuh marah-marah sama Miko sama Naila. Gara-gara kowe anakku kaya ngono. Gara-gara kowe anakku kesurupan kaya ngono. Berarti ini kesurupan di rumah itu? Iya. Cuman pas waktu itu Rini keluar dari rumah. Normal. Nggak kesurupan, nggak apa, dia jalan. Mik, ngopo Rini? Pas disamperin itu kan? Iya. Itu kan sampai sana sekitar asar, pulang sekolah lah. Nah, akhirnya bapaknya Rini ini dia pulang dari ladang. Wes mas, melebu. Masuk rumah. Bapak jelasin. Si ibunya ini sedikit diomongin, jangan gitu, jangan ngono, bocah kayak gitu kok damu amuk, kayak gitulah istilahnya, baru datang kok dimarahin. Dia masuk dijelasin. Kalau Rini itu menjelang maghrib mesti kesurupan dari hari Senin sampai hari Rabu. Sekarang hari Kamis kan. Dan saking chaosnya itu warga sekitarnya itu sampai datang ke rumah bantu-bantu doa. Oke. Nah, Miko merasa kayak nggak percaya dong, maksudnya, wah masa iya kayak gini. Dia membuktikan sama Naila, dia nggak pulang waktu itu, nunggu sampai maghrib. Dan menjelang maghrib, tetangga itu beneran datang mas, datang ke rumahnya Rini. Buat nginin si Rini kan? Nah, menjelang maghrib tuh, Rini itu udah di atas, kalau di Jawa itu ada dipan lah, itu di sana. Ngapain? Dia itu kayak udah di sana, udah kayaknya dia udah kayak semisal mungkin udah diomongin sama ibunya atau bapaknya. Oke. Kesurupan malam itu. Jadi menjelang maghrib itu kan warga datang. Iya.
kesurupannya itu malam itu. Miko, Naila ada di sana, lihat langsung. Kesurupannya kayak gimana? Kesurupan. Tadi kan sempat ingat di awal aku bilang bahwasanya senyumnya Iya. yang sinis itu sama kayak yang di rumah. Itu dari Miko. Miko kayak ngerasa, wah ini pasti yang di Bumper kemarin. Karena Miko bisa mengenali itu dari senyumannya itu. Senyumnya yang ya menyeringai itu tadi lah. Akhirnya sekitar abis Isya kan udah sembuh. Tapi si Rini ini masih dalam kayak setengah lemes, setengah sadar kayak gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk jemput Mbah Sonto. Bayangin perjalanannya berapa jam pulang pergi, 2 jam kan. Jam 8 sampai sana, balik jam 9. Katakanlah sampai rumah kembali itu sekitar setengah 10-an lah. Nah, Mbak Sonto juga kaget, ini kok bisa sampai kayak gini parahnya. Kebanyakan kan kalau orang Jawa atau mungkin ya banyak simpang siur kabar bahwasanya ketika entitas itu menyeberangi sungai, mereka akan tetap tinggal di daerah karena sungai itu kayak punya teritori baru. Makanya tadi kenapa di awal dipindahkan ke balai desa kan? Iya. Aslinya bukan ke balai desanya. Yang penting nyeberangin sungai. Yang penting ngelewatin sungai itu. Sungai itu. Nah, ini kan dari Bumber Keman sampai rumahnya Rini kan udah nyeberangin Berapa sungai itu? Banyak. Iya. Tapi sih masih ketempelan ini. Berarti ini kuat. Kuat sosoknya yang nempel. Nah, akhirnya Mbah Sonto nyuruh Miko sama Naila, Mas, njalu uyah, ubengno uyah iki muteri omah. Cari garam, terlalu garamnya itu disebar di sekeliling rumah, jangan sampai putus. Oke. Nah, nyebarin itu ditemani sama Naila. Jadi kan kalau di desa itu kan katakanlah rumah, nanti di pojokan rumah kan pasti ada kayak tempat atau bangunan yang dari kayu yang untuk nyimpen kayu. Karena kalau di desa-desa kan masih banyak yang masa pakai kayu kan, kayu bakar. Nah, pas nyampe munterin set, garamnya itu masih banyak, tiba-tiba Mik, ya apa entai? Habis garamnya. Padahal kalau di nalar nggak nyampe nalar. Padahal Miko itu udah bener-bener sedikit-sedikit. Yang penting nggak putus. Garamnya udah mau habis. Pas di bangunan yang buat nyimpen kayu. Dan di sana Miko ngelihat salah satu penampakan yang dia lihat di Bumber Kemahan. Apa? Tepatnya di belakang kamar mandi. Apa? Sofa yang hitam, cuman yang kelihatan cuma matanya merah. Cuman sosoknya nggak solid. Yang kayak di belakang Rini waktu itu? Bukan, beda. Kalau ini gede, matanya itu gede. Kalau di belakang Rini itu kan kayak bayangannya cuman kayak siluet cewek kayak gitulah. Kalau yang di belakang kamar mandi ini, kamar mandi cewek itu beda. Nah, pas muterin itu akhirnya si Naila ini ngambil lagi ke dalam garam kerosok. Puterin lagi, sampai ke titik awal tadi. Akhirnya udah keputar semua. Barulah Rini, oke, ditinggal malam itu. Nah, itu mereka, Miko sama Naila itu kan baru pulang sekolah. Dari sekolah langsung ke rumahnya Rini, asar. Dia sampai pulang ke rumah itu sekitar kalau ini dari lompat ke narasumber ya. Kalau dari ngomongan Naila itu dia pulang ke rumah itu sampai sekitar 1:30 sampai rumah. Bayangin pulang sekolah, nggak pulang dulu, langsung ke rumahnya Rini, ngurusin kesurupan itu, dimaki-maki, disalah-salahin. Ternyata tadi kan di awal pas waktu Rio ngomong, oke, ini apapun yang kejadian di sini sampaikan ke guru. Ternyata guru nggak nyampaikan itu ke orang tua. Oke. Makanya disalah-salahkan. Guru istilahnya nggak ada tanggung jawabnya. Nah, akhirnya mereka pulang. Keesokan paginya, akhirnya Miko sampaikan itu ke kepala sekolah. Akhirnya Miko sama Naila sama beberapa guru datang ke rumah Rini itu tadi. Nah, itu versi Miko. Versi Miko. Nah, versi Miko ini ketutup sampai di mana
ada sebuah kejadian semenjak Rini minggu depan masuk, beberapa hari setelah Rini sembuh. Ini aku bukan cocok lagi tau apa. Ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Iya. Mbah Sonto meninggal. Hah? Beneran, Mbah Sonto meninggal. Ini kalau ngomongin orang meninggal nggak mungkin bikin-bikin toh ibaratnya. Meninggal kenapa? Ya itulah menjadi pertanyaan besar. Apakah meninggalnya Mbah Sonto ini, tokoh atau karakter Mbah Sonto ini meninggalnya kenapa? Masih menjadi tanda tanya besar. Itu versi Miko. Mbak Sonto ini udah tua kan? Ya bisa dibilang udah tua. Udah tua. Sakit nggak waktu itu? Gini loh Bang, maksudnya iya wallahu alam ya. Orang sakit itu kan pasti ada gejala. Iya. Tapi itu kan nggak terlalu lama jaraknya gitu loh. Nah banyak yang bertanya-tanya apa jangan-jangan meninggalnya Mbah Sonto ini ada korelasinya dengan kesembuhan Rini atau apa gitu. Nyawa kali ya? Oke. Nah itu yang masih menjadi pertanyaan. Makanya ini sebenarnya kisah itu belum berakhir. Aku masih investigasi terus. Nah itu kan tadi dari Miko. Nih setelah itu Miko itu ngomong, "Hit, kowe mending ngubungin temenku. Dia seksi dokumentasi." Sebutan namanya Naila itu tadi. Oke. Dia seksi dokumentasi. Dia yang punya foto-foto, dia punya bukti-bukti di lokasi. Akhirnya aku dikasih nomor telepon, aku hubunginlah si Naila, aku ngobrol-ngobrol, yaudah Mbak, yuk kapan ketemu? Aku datang ke tempat itu. Aku jauh-jauh dari rumah, datang nyamperin, cuman buat minta foto. Coba, Mas, catatanku itu Mas. Nah, iya, jadi ini tak liatin coba. Iya. Jadi, mana ya? Jangan keliatin itunya. Ini karena, ini apa? Jadi ya penulis juga kan pasti punya caranya masing-masing lah untuk nulis lah. Iya. Untuk nulis itu pasti ada yang nulis di catatan handphone, ada yang apa. Cuman kalau aku masih tak tulis di buku. Ini Bang, lihat aja. Cuman tolong jangan di itu ya, karena itu foto-fotonya asli, nomor teleponnya juga narasumber asli, nama narasumbernya juga nama-nama asli. Itu ini yang artikel kesurupan massal. Kalau tak blur gimana? Tak tunjukin tapi nanti di blur. Nanti tak kasih video sama foto-fotonya, dokumentasinya. Cuman minta tolong di blur aja. Oke. Nah ini foto kesurupan. Ini kesurupannya. Ini Naila yang ngambil. Ini Naila yang motret. Naila yang motret. Ini kan sesi dokumentasinya. Ini tahun 2016. Oke. Itu kesurupan ini kan. Ini ada satu cewek nih yang kesurupan. Yang lagi tiduran ini. Ini Rini. Iya. Ini yang tiduran Rini. Nah ini Naila. Oh ini Nailanya. Oke. Ini pendopo. Oh ini pendopo tempat. Ini lapangannya. Lapangan Batapi Unggun. Oke. Terus? Nah ini pas waktu jalan-jalan sehat, jalan siang, yang tadi si Rini kesurupan kedua kali. Oke. Nah ini si narasumber kedua, ini si Vena. Nih. Oh ini Vena. Iya, ini Vena. Yang namanya muncul di pipinya si cewek yang KKO yang kesurupan nari. Oke. Nah ini pendopo. Ini pendoponya. Ini pendopo yang tadi sama ya? Ini Miko. Oke, ini Miko, temanmu ya? Narasumber pertama aku ini dia. Oke. Miko. Nah yang ini menarik, pasti bertanya. Yang menarik ini dari tadi wangi ini. Nah ini apa? Tadi kan sempat di awal Bang Jo tanya. Kita tunjukin ya, kita tutup tunjukin ya. Oke. Jadi di bukunya ada ini. Ini tuh kembang kayaknya isi bener isinya itu kembang. Kantil sama melati. Nah, jadi ini buku tahunan soalnya. Ini Rininya ini. Oke. Yang tak lingkarin. Ini nama sekolahnya. Cuma tak tutup semua karena ini data-data yang tak cari dari narasumber kan. Yeah. Aku benar-benar tak gali semua. Iya. Jadi kenapa ada itu? Jadi jadi ini kan sebenarnya aku nulis di Twitter itu dari sini. Dalam artian ini baru tweet. Ini dulu baru diangkat ke karena thread. Gini Bang, yang sedikit sulit itu adalah ketika kita mengungkit sebuah kejadian yang pernah terjadi. Cuman kita bagaimana caranya untuk memfilter itu tanpa lokasinya terspill. Tapi poin-poin penting dari setiap kejadian tetap tersampaikan kepada pembaca. Iya. Makanya
aku apa ya, kayak masih takut banget gitu loh menyampaikan ini yang ada di buku ini dari narasumber ini ke Trit. Sekarang masih sampai ke bagian keempat kalau nggak salah, yang Rini kesurupan di rumah. Berarti masih lanjut ya? Nah, itu kan tak lingkarin itu. Mana nih? Ini coba, ini bangunan apa? Pendopo. Nah, ini pendopo yang pada itu istilahnya Rini kesurupan. Oke. Terus nanti di belakang ada kamar mandi, mana kamar mandi? Nah, ini. Oh, ini yang berjejer itu ya? Oh Nah, iya. jadi ada kejadian unik di mana waktu itu kan aku nulis ini di Twitter sampai part 3 kalau nggak part 2. Narasumberku ini dia kayak ngontak aku lagi, Mas, kok aku wedi yo. Kok aku tadi wedi cerita ini gitu. Cerita ini diangkat lagi tuh aku jadi takut. Akhirnya, piye Mas nek kowe ning lokasi, gimana Mas kalau kamu datang ke lokasi? Istilahnya kulon nuwun. Kamu kulon nuwun dan sebagainya. Yaudah Mas, kapan bisa? Aku bilang gitu. Cuman karena aku nggak tahu hal-hal seperti itu, aku izinkan aku ngejak salah satu temen yang dia paham dengan hal metafisik. Aku bilang gitu kan. Yaudah, akhirnya kita waktu itu berangkat. Nah, tadi kan Bang Jo sempat tanya di awal, bagaimana pengalamanku investigasi ini. Nah, Betul. ini sampai tak tulis catatan perkemahan terlarang. Iya. Padahal judulnya bukan ini. Tragedi perkemahan kan. Bener. Ini di judul, sorry kalau semisal apa ya, sedikit lebay ya, cuman ya ini caraku untuk apresiasi yang apa, biar semangat lah investigasinya. Tapi di buku wangi banget. Asli. Nah, itu kan kita janjian ke lokasi. Kan dari rumah ke sana itu ya sekitar setengah jam lah, nggak terlalu lama. Iya. Dari rumahku. Nah, pas sampai sana, kita kan sebenarnya udah mempersiapkan kayak senter, alat rekam dan sebagainya. Senter udah penuh, dicas. Sampai lokasi, kita belum ngapa-ngapain, tiba-tiba suara tokek kenceng banget. Kenceng banget suara tokek. Kita pertama datang. Itu kan tadi gerbangnya kan gerbang apa? Yang katalah beton kan. Beton. Nah, gerbang itu kita tokek itu kita udah mulai nyiapin, yaudah apa daripada makin malam. Makin malam. Senter dikeluarin. Nyalain. Tak. Loh, kok ramuruk? Nggak mau nyala. Nggak mau nyala senter itu. Waduh, ya opo meneh aku bilang gitu. Mas, piye iki wis dicas apa urung? Aku bilang gitu. Ayo wis wong dites urip kok. Nah, ya udah kita matiin, kita cari warung yang tadi kita lewatin. Mampir angkringan, Pak, ngapunten nunut ngecas. Ya, kita ngecas. Sekitar 1 jam udah mulai oke lah, kayaknya udah cukup untuk cuma buat ya kalau datang ke lokasi itu kan buat center bentar. Nyala loh, Bang. Nyala. Senternya nyala loh. Harusnya kalau rusak nggak nyala dong. Bener. Harusnya dalam jangka waktu 30 menit dari rumah sampai sana, masa iya ngecas dites hidup katakanlah kok sampai lokasi mati. Sama kayak yang si Miko dan kawan-kawan itu 7 tahun lalu. pertama kali datang kan, 7 tahun lalu loh itu. mati senternya, kebakar. Itu 2016. Itu aku ke lokasi baru beberapa minggu yang lalu. Dan kita masuk ke lokasi, kita bertiga. Itu videonya ada. Nanti kalau Bang Jo mau tak kirim data-datanya. Iya. Kita datang ke lokasi. Sampai kita di mana tadi kan ada foto apa namanya? Kamar mandi. Kamar mandi. Pas video itu aku upload di Twitter, orang-orang itu, Mas Wahid, kok itu yang kayak di ujungnya kok ada penampakan ya? Itu yang komen beberapa orang. Sampai akhirnya aku cross check temenku, Mas, iki tenanan penampakan po. Akhirnya kita kayak di puter pelan-pelan. Loh, di ujung kamar mandi itu kan, itu aku kesana malam, masih senterin, set. Terus sosok itu kayak slet gini langsung beberapa detik hilang. Oh, kayak ngintip gitu. Kayak ngintip. Itu perempuan, kelihatan rambutnya. Itu bisa dicek di Twitterku. Bisa dicek. Oke.
Ini kayak saya ingatku dulu itu ada satu kamar mandi yang itu tidak boleh dibuka. Itu selalu merengek. Katanya dari konco selalu ngomong, dan ternyata aku selalu melu setelah kemah. Nah, terus pulang dari situ, mulailah kan kok upload rame. Komen-komenan. Akhirnya Bang Jo kan tanya, kembang tadi itu apa? Iya, itu apa? Iya. Jadi temanku tuh ngasih, Mas, iki gowono wae, kembang iki kowe gowo. Itu bunga kantil sama melati. Kantil itu kalau dari filosofi Jawa saya ingatku ya, kantil itu adalah hati kita, istilahnya dianalogikan hati kita, apa maknanya itu adalah hati kita selalu berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah. Kita akan selalu ingat dengan itu, dalam artian kamu nggak usah takut dengan gangguan metafisik dan lain sebagainya. Filosofi kantil itu tadi, istilah kamu tuh dekengannya Gusti Allah. Ada Allah yang selalu bersamamu, kurang lebih seperti itu. Itu nanti bisa dikoreksi mungkin teman-teman yang lebih paham. Nah, melati itu kan harum. Yang kalau dari kata temanku, istilahnya ya berharap saja ini kan harum dalam artian tidak akan ada gangguan hal negatif. Sebenarnya itu. Cuman beberapa orang terkadang mengaitkan hal itu dengan hal yang wah ini syirik, ini apa-apa, padahal secara nilai filosofisnya sebenarnya bagus. Cuman makna simboliknya itu dua bunga itu tadi. Ya udah aku sebagai dikasih itu ya udah masa terima aja. Sekalian istilahnya buat menemuin buku kan. Tapi instrumen-instrumen. Tapi itu wanginya awet. Apa sampean kayaknya dikasih minyak gitu. Kasih minyak? Bisa minyak lah. Soalnya wanginya mantap banget. Ini masih udah kering loh bunganya. Ini bukunya udah bener-bener ya bisa dibilang udah lumayan lecek lah. Sampai foto-foto tak tempel-tempelin. Ini kan dari artikel ini loh, kayak Harian Jogja. Kayak apa-apa ini. Ini kan data-data yang tak cari kan. Makanya alasanku kenapa masih nahan ceritaku yang di Twitter itu karena pertama, aku masih mau nemuin narasumberku yang Rini itu tadi. Rencananya aku pengen ketemu sama Rini. Kalau semisal nggak bisa ya istilahnya nanti gimana caranya untuk ngobrol atau apalah dan sebagainya. Dan yang kedua, sebenarnya cerita ini tuh berakhir dalam artian pada awalnya kan aku menulis cerita ini karena penasaran gitu loh. Karena penasaran. Cuman setelah tak telisik lebih jauh, kok cerita itu sampai saat itu belum berujung. Karena ada dua pertanyaan besar. Yang pertama, apakah kematian Mbah Sonto itu ada korelasinya dengan kesembuhan Rini? Betul, satu. Dan yang kedua, banyak yang mengamini atau banyak yang mengiyakan semenjak kejadian itu Rini menjadi orang yang bisa dibilang kayak punya trauma sama ketika ini disampaikan. Intinya masih punya trauma terkait hal itulah. Banyak yang bilang juga kalau Rini itu masih ketempelan lah sampai sekarang dan sebagainya. Makanya aku masih perlu menginvestigasi cerita ini. Karena aku memposisikan di sini, aku menuliskan sesuatu itu bukan karena aku sok tahu. Aku nulis itu ya berdasarkan apa yang tak cari, apa yang tak dapatkan. Aku ya tanya warga sekitar, aku riset tanya lah, risetnya. Karena memang bagiku cerita itu akan lebih menarik ketika kita matang di riset. Setuju. Karena ya mau gimana pun cerita yang kita angkat juga kalau risetnya nggak matang nanti logika dan sebagainya terpatahkan dan sebagainya. Apalagi ini diangkat dari kejadian yang sebuah dalam tanda kutip kejadian kesurupan massal. Makanya tak kasih catatan perkemahan terlarang
kenapa namanya perkemahan terlarang ya? Karena awalnya kan kalau Bang Jo tadi ingat, Mbah Sonto kan sudah tidak memperbolehkan untuk kemah di sana. Iya, benar. Nah, makanya aku pikir, kayaknya tak kasih catatan perkemahan terlarang, oke lah gitu. Cuman ya ini masih buku biasa, buku. Akhirnya si Rini ini sekarang udah normal, benar-benar normal. Apa masih suka kerasukan apa gimana? Itu masih menjadi apa ya? Kemarin aku sempat ngobrol sama Rini, lah telepon. Oke. Intinya dia ya masih punya trauma, sama juga pesen Mas kalau ini tolong nama-nama disamarkan. Oke. Terus nama lokasi dan lain sebagainya tolong disamarkan. Oh iya Mbak, itu pasti karena itu tanggung jawab saya juga sebagai penulis. Nggak mungkin saya mengangkat sebuah tragedi kita gamblangkan semua data-datanya. Iya. Data-data saya catat semua di sini. Cuman dari buku ini kan yang jadi treat. Iya. Nggak mungkin buku ini tak tahu semuanya bolong-bolongan di treat, nggak mungkin. Iya. Kasihan juga orang-orangnya. Tapi apa si Rini masih kesurupan? Enggak, kalau kesurupan sih enggak. Udah nggak lagi. Kan Ya? sembuh itu tadi. Setelah disembuhin itu benar-benar udah nggak lagi itu. Iya. Cuman dari narasumberku pertama itu dia ngomong semenjak saat itu Rini tuh kalau berangkat sekolah kalau nggak pakai gelang kayu itu atau kalung, intinya ada atribut yang sebelumnya Rini nggak pernah pakai jadi Rini pakai. Semenjak kejadian itu. Tapi belum tahu maksudnya apa pakai Belum itu. tahu. Makanya cerita ini kan belum berujung sebenarnya. Oke. Masih tahap penelusuran investigasi. Gitu sih. Tapi apakah penyebab kerasukan massal itu gara-gara buang sajen yang hitam itu? Itu bukan sih? Gara-gara Miko buang kan? Berpikir. Setelah Miko buang kan langsung chaos tuh. Tadi aku hampir lupa. Tadi kan di hari pertama ketika Mas C kesurupan, kan itu Miko dia dapat informasi dari temennya. Berarti Miko kan nggak lihat langsung. Oke, ya. Ya kan? Nah, jadi waktu itu pas angin kenceng-kencengnya, pas lagi angin tabrak-tabrakan itu kayak badai lah di sana, padahal sebelumnya kan cerah. Si Miko ini dipanggil sama Naila. Karena Naila melihat penampakan di daerah pohon bambu. Rumpunan pohon bambu. Penampakan apa tuh? Ya bayangan hitam yang matanya merah. Oke. Gede katanya sama Naila. Jadi kan Naila, Miko, Vena. Iya. Yang tokoh kuncinya 3 narasumber gue ini. Si Naila ini langsung manggil ke HT, Miko Nandi ini. Akhirnya dapat informasi kalau Miko lagi duduk-duduk di dekat pendopo yang apa namanya? Gerbang, dekat gerbang. Akhirnya dia nyari Miko, bawa ke yang dekat dia lihat penampakan itu tadi. Pas sampai sana Miko belum ngomong apa-apa, tiba-tiba dia lari keluar perkemahan, langsung belok kanan. Jadi depan perkemahan itu kan ada jalan tanah. Nah Miko keluar langsung belok kanan sambil kayak istilahnya kalau orang itu kayak meso itu apa ya, mengumpat. Oke, langsung ngomong kasar. Ngomong gitu kasar. Ya. Aku nggak bisa ngomongin temennya nanti gimana kan. Pas lari itu kan si Naila di belakang nih ngejar Miko. Miko tuh tiba-tiba kayak mental jatuh Oke. Jatuhnya tuh nggak kesurupan, nggak sadarkan diri Miko itu. Makanya si Naila manggil Dewan Ambalan bawa Miko ke ruang sekretariat tadi yang dimana buat nyembunyiin Mas C yang kesurupan. Makanya kenapa pas waktu tadi di awal Miko kok nggak tahu ya karena Miko nggak sadarkan diri. Karena dia kesurupan itu. Ya entah kesurupan atau apa, intinya dia Nggak sadar diri. mental lalu sadarkan diri. Setelah dia ngumpat itu tadi. Oke. Dan berarti juga sajen yang disuruh si Mbak Sonto itu taruh. Oh iya, itu kan ada 3. Ada 3 kan? Lokasinya kan Kamar mandi. ada di kamar mandi, di lapangan, sama di dekat daerah pohon bambu yang kayak istilah kayak di segitiga gitu kan. Iya. Itu kan yang satu kan digali malah ketemu kan. Ketemu kan terus dibuang sama Miko. Wah, rapopo gitu. Ya mungkin bisa jadi. Nah, bisa jadi kan itu pemicunya tuh. Bisa jadi ya. Cuman aku kan nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu. Cuma padahal mungkin sajian-sajian itu sengaja disuruh tanam. Mungkin biar untuk pagar. Betul. Iya kan? Buat mencegah supaya nggak jadi-jadi yang aneh-aneh. Iya. Ketika satu istilahnya patoknya ini hilang kan pasti kayak gini loh apa? Ketika talinya putus kan berarti semuanya berubah, hancur, iya, bolong satu, rusak.
pagernya itu. Ya jadi itu. Waduh, Intinya belum selesai. belum selesai. Kira-kira kapan mau dilanjutin? Ini dalam waktu deket sih aku masih mau ketemu si narasumber lah. Mau ketemu narasumber ya. Semua update dan lain sebagainya aku kabarkan di Twitter sih. Siap, aku pantengin. Video aku ngobrol sama Naila, yang dia lihat Miko mental itu tadi ada di Twitter semua. Tapi bahasa Jawa. Enggak, Oh bukan, pakai bahasa Indonesia deh kayaknya. oh bahasa Indonesia. Cuman ada translate-nya. Apa ya? Ini aku nyoba ngubungin salah satu narasumberku si Miko ini tadi ya. Nyeritain di mana dia ketika melihat senyumnya si, intinya ngelihat kejadian si Rini kesurupan di rumah. Coba tak telepon dulu. Siapa tahu dia diangkat. Tak loudspeaker ya. Loudspeaker. Nah, jadi kejadian ini gimana Mas Bro? Pas waktu kamu di rumah si Nail si rumahnya Rini, pas pulang sekolah tiba-tiba kamu dimarahin si ibu Rini tuh. Ini Miko ya? Oh, ini si Miko, ini aku nelpon Miko. Iya, jadi itu kan datangnya setelah maghrib mas. Enggak pulang sekolah. Itu aku apa? Pulang sekolah atau datangnya kan? Yang pas di mana? Rumahnya Rini, rumahnya Rini. Setelah kejadian itu, itu aku malah malam datangnya. Oh, malam. Oke, salah tadi berarti. Oke. Lanjut. Itu malah di malam. Itu rumahnya di samping jalan utama antara dari Sleman menuju Turi. Itu ke sana, habis maghrib, depan rumah tuh udah banyak warga di sana. Oke. Pas ke situ aku tanya ke beberapa orang, Pak, rumahnya si Rini itu di mana? Nah, itu Mas, turunnya di dalam. Oke, aku langsung ke situ turun. Awalnya pas aku di depan rumah itu masih fine aja. Lalu pas aku mau mulai masuk, lihat Rini cuma tersenyum gitu. Di situ mulailah dia teriak-teriak lagi. Yang senyum yang kamu lihat kayak di di perkemahan yang tersenyum sinis itu ya? Tersenyum sinis gitu, terus dia teriak-teriak lagi. Aku di situ posisi langsung, yang awalnya aku ingin memberikan senyuman ke dia itu langsung udah bingung nggak bisa berkata-kata karena kok Rini masih seperti ini gitu loh, setelah 2 atau 3 hari setelah perkemahan, kok masih seperti ini. Nah, terus salah seorang warga daerah situ itu yang nunggu Rini loh Mas, apa namanya, orang pintar lah nunggu. Ngamuk lah, istilahnya ngamuk di situ, marah. Terus terus coba obati, akhirnya bisa tenang, terus dipindahin ke kamar yang awalnya di ruang tengah itu. Terus orang tuanya langsung bilang, ya gini Mas, Rini tuh gini sekarang, kemarin kok nggak bilang kalau habis kesurupan seperti itu, wah marah-marah macam-macam kayak gitu Mas. Kok sekarang cuma kalian yang datang ke sini, dari sekolah nggak ada apa yang datang ke sini. Nah, itu Oke. aku sampai akhirnya itu aku diminta tolong sama yang jaga, karena gini, pas aku datang katanya karena aku datang dia pengen kerasukan lagi karena aku datang. Oke. Nggak tahu ya, aku ngebawa apa itu aku nggak tahu, atau entah ada yang ikut, aku juga nggak tahu, tapi dia ngamuk karena aku datang ke situ. Oke. Wes sampai sini dulu ya, biar nggak terlalu ke spill. Oke, Sun. Siap. Mas Bro. Ya, siap. Oke, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, itu langsung dari narasumbernya. Ya, si Miko itu berarti benar. Kurang lebihnya seperti yang Mbak sampaikan tadi. Itu ya. Pas main lagi ke rumah si Rini, ternyata Rininya udah senyum sinis kayak gitu. Bayangin. Ini seru sih ceritanya ini, asli seru. Karena nggak kayak kesurupan kayak biasa gitu loh. Berbuntut panjang gitu loh. Ya berbuntut panjang, karena gue yakin ini kayaknya diikuti.
sama sosok yang senyum sinis ini. Yang waktu di Bumi Rekaman. Iya, kayaknya dia nggak tahu deh. Mungkin karena nggak suka atau gimana kan, makanya dia mengikuti sih. Tapi kenapa kok Rini yang jadi target? Nah itulah yang menjadi pertanyaan. Iya, masih jadi pertanyaan ya. Iya. Kenapa kok Rini yang jadi target? Apa dia lemah secara mentalnya lemah, jadi gampang buat dimasukin apa gimana gitu? Sebenarnya udah ada beberapa catatan, cuman gini, ketika aku dapat data itu kan nggak semuanya harus langsung lempar semua. Aku perlu investigasi apakah ini data ini benar-benar valid atau enggak. Kayak tadi, aku nyampaikan seingatku itu mereka datangnya ketika pulang sekolah. Nah, ternyata si Miko waktu itu ingatnya pas waktu udah malam gitu kan. Tapi setidaknya kan masih sama dengan cuman sedikit perbedaan timeline waktu. Iya. Dan juga yang soal vena di pipi itu maksudnya apa? Jadi itu kan sebenarnya kalau di Jawa itu kalau unggah-ungguhnya itu sebenarnya kalau orang yang lagi menstruasi itu sebenarnya kurang sopan untuk nyembuhin orang kesurupan. Oke. Setauku kayak gitu. Tapi kenapa? Seakan-akan itu kayak ngasih tahu kayak vena nih. Target selanjutnya gitu loh misalnya. Soalnya kan muncul di pipi kan. Vena gitu kan. Sebenarnya ya namanya bukan vena, cuman ada nama inisial nama. Nah itu dia. Awalnya gue pikir kayak oh vena nih, the next victim setelah Rini gitu kan. Tapi ternyata karena dia mens gitu kan, makanya mungkin warning aja kali ya. Ini vena mens nih. Dia cuman kotor gitu segala macam. Selain Rini itu sebenarnya ada satu cewek. Oke. Satu cewek Dewan Ambalan yang tadi yang aku sempat sampaikan ke Bang Jo kayak cuman ini menurutku agak terlalu sensitif untuk disampaikan di publik lah. Oke, jangan. Nanti kita cerita off record aja. Udah cerita tadi kan. Oh iya. Ini karena dimana setelah kejadian itu si orang ini punya sesuatu yang beda dalam artian kepribadiannya beda. Cuman yang nggak bisa sampaikan siapa orangnya. Oke, siap. Dan apakah itu memang benar gara-gara itu juga kan kita juga nggak tahu. Istilahnya kurang lebih yang tak sampaikan tadi seperti itu, diluruskan dengan tadi aku tanya narasumber langsung, ya biar teman-teman semua aja yang istilahnya apa menyimpulkan sendiri. Dan intinya ini proses ini masih akan saya lanjutkan sampai di mana saya merasa sampai di titik kayaknya kita memang udah harus menyudahi investigasi ini dan kita ya nanti ujungnya apakah terjawab atau tidak ya wallahu alam. Intinya kita udah berusaha untuk menggali setidaknya karena waktu itu cerita ini atau kejadian ini itu kan sempat ramai di beberapa artikel. Iya, berita. Setelah itu kan kayak hilang. Bener, hilang gitu aja kayak udah nggak dibahas lagi gitu ya. Nggak dibahas lagi. Makanya dengan ini aku mencoba untuk sedikit mengulik lagi. Ya bukannya aku pengen mengulik kisah masa lalu ya. Cuman aku pengen sedikit memberikan gambaran di mana kamu boleh percaya, kamu boleh nggak percaya. Cuman alangkah bijaknya ketika kamu itu bisa menghargai apapun yang sudah mendarah daging. Semisal kayak kata tadi Miko di lokasi disuruh sajen dan sebagainya, kita menghargai itu aja. Kita nggak perlu apa ini benar apa enggak ya, kita cuma menghargai lah gitu. Oke, Hit, tadi kan kita udah dengerin lu cerita nih tentang apa? Kemah lu, investigasi lu. Tapi sebenarnya gue penasaran juga, apa lu emang pernah ada basic nulis gitu sebelumnya? Nah, jadi sebenarnya cerita ini baru keluar itu ketika aku udah selesaiin satu novel. Oh gitu? Jadi novel yang Misteri Rumah Bekas Pembantaian ini novel pertama lu? Pertama. Oke. Novel pertama yang naik cetak. Yang apa? Novel pertama yang naik cetak. Naik cetak. Sebenarnya kan kalau nulis kan aku udah banyak judul ya, kayak KKN Klaten, terus Pulung Gantung dan sebagainya di Twitter. Itu aku udah memang sering nulis di Twitter. Tapi itu nggak diangkat dari buku? Nggak diangkat dari novel. Nah, inilah yang novel pertamaku. Dan setelah ini terbit, brandingku sebagai orang horor itu mulai tercipta di teman-teman. Nah itu dia, kenapa kok akhirnya mutusin buat buku pertama tuh langsung cerita horor? Apa lu itu emang suka yang horor-horor? Apa lu emang salah satu orang yang kayak misalnya bisa melihat yang nggak terlihat gitu ya kan? Iya. Apa gimana? Apa yang mendasari lu buat akhirnya nulis horor itu? Oke, jadi tak disclaimer dulu bahwasanya aku bukan indigo.
Oke. Aku menulis itu berdasarkan apa yang tak dapat, istilahnya dari narasumber lah, dengan pengembangan dan yang dimana kenapa alasanku pertama kali nulis itu adalah ketika aku 2019 aku KKN di daerah Gunung Kidul. Nah dari sana aku mulai mendapatkan pengalaman dalam tanda kutip. Pengalaman horor lah. Iya. Oke. Aku berpikir bahwa wah ini aku dapat pengalaman kayak gini, jangan-jangan teman-temanku juga dapat nih. Sampean sendiri yang ngalamin tuh. Aku ngalamin sendiri. Oke. Nah, mulai dari situ aku tanya nih teman-teman, "Weh, kamu oleh pengalaman horor apa, Bro?" gitu kan. Tanya, sampailah malah yang dapat pengalaman horor yang akhirnya aku tulis adalah anaknya Pak D, sepupuku. Oke. Nah, itulah awal mula aku nulis cerita horor di Twitter. Cerita horornya anaknya Pak D itu aku tulis sebagai berjudulnya KKN Rumah Kosong Klaten, di mana dia menempati sebuah posko. Dia itu dulunya adalah rumah yang udah kosong selama 20 tahun. Nah, gangguan di sana dan sebagainya aku sampaikan di Twitter. Nah, dari sana aku mikir, wah, kayaknya asik nih. Apalagi aku memang tipikal orang yang suka hal-hal yang berbau horor. Waktu itu entah nonton video-video kayak punya YouTube-nya Bang Jo, KTJ, Risa, Teh Risa Saraswati kayak gitu. Aku nonton kayak gitulah istilahnya. Wah, kayaknya oke juga nih, dalam artian selain aku mengisi waktu senggang, di lain sisi juga aku mengabadikan cerita teman-temanku supaya nggak hilang termakan waktu. Oke. Makanya ditulis. Lah. Karena gini, manusia itu sebenarnya pelupa, tapi dia tuh nggak mau mengakui itu kalau manusia itu sebenarnya pelupa. Wah, besok bakal keinget. Cuman nggak ada yang menjamin itu. Itulah alasannya kenapa nulis. Dan kenapa alasan aku nulis ini catatan ini. Karena aku ya takut lupa. Jangankan ini aja ada beberapa yang tak catat kan. Tadi pas aku cerita, aku ingetnya Miko datang ke lokasi abis pulang sekolah. Ternyata pas aku telepon, ternyata mereka datangnya habis maghrib. Ya, detail-detail itulah yang aku pengen itu tetap ada gitu loh. Supaya nggak hilang lah. Ya untung tadi sempat langsung di cross check langsung sama narasumber kan. Mereka datang ke sana habis maghrib. Nah dari situ mulai ya udahlah, aku mulai nulis. Cuman ini ini idealisku atau bukan ya. Jadi aku tuh nggak bisa ditarget nulis kapan dan cerita apa yang aku tulis itu aku belum bisa target. Contoh, ada 10 orang cerita horor ke aku. Dari 10 itu aku nggak ada yang tertarik, ya nggak aku tulis. Nah, cuman ada kayak kasus ini yang di kemah. Itu temanku cerita, pada awalnya aku nggak tertarik. Cuma setelah beberapa hari kok, itu kan kemarin menarik deh. Akhirnya aku kontak lagi, akhirnya aku tulis. Oke. Itu awalnya dari situ. Untuk awal. mengabadikan cerita teman-teman. Oke, soal buku Rumah Bekas Pembantaian ini cerita kayak gimana sih? Coba dikit ya. Oke. Jadi ini kejadian Januari tahun 2022. Oh, baru dong? Baru. Saya ingat itu 2022. Oke. Lokasinya di Lampung. Ya intinya cuma di Lampung lah. Iya. Yang dialami oleh temanku. Tapi aku ketemu dia. Dia itu cerita di Space. Jadi Twitter kan ada fitur Space. Oke. Dia cerita itu. Pada awalnya aku langsung tertarik, langsung aku hubungin lah, Mas coba ceritanya gimana toh, dan sebagainya. Akhirnya aku mulai catat, akhirnya jadilah buku ini. Kejadiannya 2022, bulan Januari sampai Februari dia KKN. Ketika KKN? Pas KKN. Nah, kenapa kok Rumah Bekas Pembantaian? Nah, jadi mereka itu menghuni sebuah rumah yang, katakanlah kalau rumah itu kan direkomendasikan dari aparat terkait kan, entah dari kepala desa atau RT, RW. Oh, rumah ini kayak posko gitu ya? Iya, posko. Kayak base camp lah buat pada ngumpul di situ kan? Iya. Oke. Pada awalnya itu mereka itu nggak ada yang aneh. Nah, ini kan di gambar ini mungkin ini pohon pisang buat apaan? Iya, kenapa ada pohon pisang? Nah, jadi pada awalnya kan nggak ada gangguan. Iya. Sampai di mana salah satu mahasiswi itu habis masak cuman air rebusannya itu dibuang di bawah pohon pisang. Oke. Di bawah pohon pisang. Ya nggak ada yang salah dong. Nggak ada yang salah. Cuman setelah itu teror mulai terjadi. Oh, ternyata yang dia siram itu bukan tanah biasa, itu kuburan.
Itu makanya ini ada sosok, ada apa ya, itu sedikit spillnya kurang lebih. Oh jadi di bawah pohon pisang itu dulunya kuburan. Pohon pisang itu sebagai tanda kalau itu kuburan. Oh tanda, kalau bawahnya itu ada makam. Iya. Oh gitu, makanya dari setelah disiram air panas itu langsung diteror sih rumah posko itu ya. Iya di posko. Oke, menarik nih. Ini dijual bukunya udah. Dijual di Gramedia, di online shop ada sih. Oke. Cuman ini udah terbit 2022 kemarin, udah lama. Oke, siap. Ini jadi penasaran gue. Ini buat gue kan? Iya, kan. Ijo-ijo kan, go green. siap. Oke, nah terakhir nih Mas Wahid ya. Tadi lu udah investigasi, udah nulis di sini. Lu rencananya cerita apa lagi nih yang mau diangkat jadi buku? Apa nanti investigasi ini kah yang mau diangkat jadi buku? Apa? Kalau untuk ini sebenarnya aku belum punya istilahnya, ini kan sebenarnya masih tahap proses atau investigasi lah istilahnya. Ya kedepannya aku harap apa yang aku tuliskan ini, karena ketika di Twitter itu kan terlalu umum istilahnya. Betul. Takutnya nanti mereka salah tangkap dan sebagainya. Aku pengen merangkum apa yang ada di sini, hasil apa namanya investigasiku, itu pengen aku jadikan sebuah buku rencananya, pengennya. Oke, siap. Gitu. Oke Mas Wahid, nih gua Semoga nggak mimpi buruk. sepertinya buruk sih mimpinya nih. Nanti tak kirim video-videonya. Siap. Video penampakan, video dokumentasi pas waktu kemah, cuman nanti bisa ditampilkan, cuman ya Di blur ya, nanti kita blur. Di blur. Itu karena privasi juga segala macam. Oke, semoga sukses Mas Wahid. amin. BTW lu punya channel YouTube gak sih? Nggak main YouTube ya? Nggak ada. Oh nggak ada, Twitter doang ya? Twitter sama mungkin ya sosmed, Instagram dan sebagainya. Udah, kalau yang penasaran pengen mampir, baca tulisan-tulisannya Mas Wahid, pokoknya sosial medianya gua taruh di deskripsi ya. Kalian bisa mampir. Oke, kita akhiri sebelum kita berpisah. Jangan lupa kalian like video ini dan bagi belum subscribe, ayo subscribe sana ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita kalau selanjutnya. Gua Joe sama Mas Wahid. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.